Makin diminati klub-klub Eropa, Jay Itzes benar-benar jadi pemain yang disesali Belanda. Media ASEAN, peluang Indonesia lolos Piala Dunia 2026 makin besar. Emil, Joy, dan juga Den segera sumpah WNI, Timnas Indonesia melesat. Ya, Sobat Kamus Bola, kita simak informasi selengkapnya. Aura kebintangan pemain belakang Timnas Indonesia, Jay Itzes, semakin menyihir klub-klub daratan Eropa. Setelah sebelumnya dirumorkan diminati oleh Juventus dan beberapa klub mapan lainnya, kini Jay Itzes kembali menjadi bidikan klub tradisional Italia, Udinese. Seperti mana yang dilansir oleh laman tutodinse.it, klub yang berasal dari Udinese tersebut adalah sebuah kota kecil yang juga masih bertetangga dengan Venezia dan menyatakan dengan terang-terangan minat mereka untuk mendatangkan Jay Itzes. Bahkan, dalam rilisan itu dijelaskan bahwa saat ini klub tersebut tengah membuka pembicaraan awal dengan Kapten Timnas Indonesia untuk mencari kemungkinan hijrahnya sang pemain pada musim transfer selanjutnya. Di mana Udinese sudah bergerak untuk musim panas kontak pembuka untuk Itzes dari Venezia. Semakin berkibarnya nama Jay Itzes di pentas sepak bola Eropa ini tentunya semakin membuat pihak Belanda menyesali kepergiannya ke Indonesia. Pasalnya, ketika Jay Itzes semakin cemerlang dan diakui kualitasnya, lini pertahanan timnas Belanda kini tengah keropos digerogoti oleh waktu. Para center back andalan The Orange seperti Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, Nathan Ake, dan juga Daley Blind saat ini sudah berada di usia kepala 3. Sementara para calon suksesor mereka seperti Mickey van de Ven, Matthijs de Ligt, dan juga Jan-Paul van Hek saat ini masih belum menemukan performa yang setara dengan para seniornya itu. Bahkan di pentas UEFA Nation League beberapa waktu lalu, kolaborasi lini pertahanan Belanda ini juga sempat menjadi sorotan imbas bapuknya kekuatan yang mereka miliki saat bertarung di fase-fase krusial. Jay Itzes yang makin hari makin memancarkan daya magisnya bersama Venezia tentunya membuat kubu Belanda meradang. Pasalnya, meskipun kemungkinan bukan menjadi pilihan utama jika Jay Itzes bergabung dengan mereka, sang pemain bisa menjadi opsi yang cukup potensial untuk mengisi slot lini pertahanan dan juga menambal kelemahan di sektor ini. Jika nantinya Jay Itzes sukses mengantarkan Indonesia ke putaran final Piala Dunia, apakah Belanda akan semakin menyesali keputusannya tentang sang pemain? Ya, sepertinya iya. Dan kita beralih pada berita selanjutnya. Media Vietnam, Soha, menilai peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin besar menyusul badai cedera yang menimpa Australia. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Stadion Sydney pada pertandingan lanjutan putaran ketiga Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar 20 Maret mendatang. Soha menyebut tim Australia sedang menghadapi krisis yang serius dan merupakan kesempatan besar bagi Indonesia untuk mendapatkan poin. Setidaknya ada 11 pemain Australia yang cedera menjelang pertandingan melawan Indonesia. Lawan dalam situasi sulit, tim Indonesia memperbesar peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026. Tim Australia dengan menghadapi krisis kekuatan yang serius ini merupakan kesempatan besar bagi tim Indonesia untuk mendapatkan poin di pertandingan mendatang. Soha menganalisis situasi Australia berbeda dengan Indonesia yang memiliki pemain yang cukup kuat, di mana skuad tim Indonesia bahkan makin diperkuat dengan 4 bintang yang sudah merampungkan proses naturalisasi dan siap main di pertandingan berikutnya, yaitu Ole Romeni, Joy Pelupessy, Dan James, dan juga Emil Audero. Pada dasarnya, kelima tim yaitu Australia, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga China masih bersaing ketat menuju Piala Dunia 2026 untuk mendampingi Jepang yang mendominasi Grup C. Hal ini akan membuat 4 pertandingan sisa di Grup C menjadi lebih menarik dan juga menegangkan. Di mana berita selanjutnya, Timnas Indonesia berpotensi diperkuat 3 pemain baru yang akan menjalani sumpah WNI dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Akankah komposisi Timnas makin meyakinkan? 3 pemain keturunan yang akan menjadi WNI lewat jalur naturalisasi ini adalah Emil Audero, Mulyadi, Joy Pelupessy, dan juga Dan James. Sementara Ole Romeni sudah lebih dulu mendapat paspor Indonesia. Proses naturalisasi Emil, Joy, dan Dan juga sudah diterima oleh DPR RI pada Kamis 6 Maret. Sebelumnya, anggota Komisi 10 dan juga 13 DPR RI
juga menyetujui proses naturalisasi. Berikutnya, berkas naturalisasi Emi, Joy, dan juga Dan akan diserahkan kembali ke Sekretariat Presiden. Dari situlah kemudian dibuatkan kepres naturalisasi. Kemenkum pun sudah menetapkan waktu pengambilan sumpah ketiga. Rencana sesi sumpah setia sebagai WNI akan diambil di Roma, Italia pada Senin 10 Maret. Proses ngebut ini sengaja diupayakan PSSI agar ketiganya bisa didaftarkan sebagai pemain Indonesia saat melawan Australia. Tim Garuda akan bentrok dengan Australia pada 20 Maret. Dengan tambahan 3 pemain ini, bagaimana kekuatan timnas Indonesia? Yang pasti semakin banyak pilihan dan opsi untuk ke posisi penjaga gawang, bek sayap, dan juga gelandang. Kini, Martin Paes akan bersaing ketat dengan Emil, di mana sebelumnya dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026, Paes tak tergantikan. Kualitas Paes dinilai di atas Hernando Ari dan Nadeo Argawinata. Berikutnya, persaingan di sisi bek sayap kiri akan mengental. Sebelum ada Joy, persaingan bek sayap kiri diperebutkan Calvin Verdong, Pratama Arhan, Saini Patinama, dan juga Nathan Joaon. Persaingan ini membuat bek-bek yang berkiprah di Liga 1 bisa kehilangan kesempatan. Kualitas mereka dinilai tidak cukup bersaing dan kini Joy membuat persaingan makin ketat. Utamanya Saini dan juga Nathan kian kehabisan kans jika Verdong menjadi pilihan utama. Joy dan Arhan sepertinya bakal jadi alternatif pilihan Patrick Kluivert. Namun di sisi pertahanan, timnas Indonesia bisa kian kukuh. Selain Jay Itzes, Max Hilgers, Rizky Ridho, dan Justin Hubner, bek sayap juga punya potensi dijadikan bek tengah. Kehadiran Jane membuat lini tengah tim Merah Putih makin berwarna. Nathan tentu saja dalam ancaman serius tak punya tempat. Setelah tergusur dari bek sayap, posisi gelandang juga bisa lepas. Kemungkinan hanyalah Tom Ha yang posisinya relatif aman. Pemain lainnya seperti Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner bukan tidak mungkin tergerus dari rencana strategi Kluivert. Sedangkan untuk lini serang juga ada tambahan skuad yang akan menjalani debut saat melawan Australia nanti. Pemainnya dimaksud adalah Oli Romeni, penyerang dari Oxford United. Romeni memang lebih dulu menjadi WNI tetapi belum debut di timnas. Karena itu Romeni diharapkan bisa memberi efek positif di timnas Indonesia bersama dengan Emil, Joy, dan juga Dan James. Bisakah komposisi teraktual Indonesia ini mengalahkan Australia dan Bahrain? Potensinya tentu sangat besar, dan itu tergantung dari strategi yang akan diterapkan Kluivert dalam 2 laga awalnya. Yang pasti pula, asa dan tekanan besar ditujukan kepada Kluivert dan pemain naturalisasi yang baru. Publik tak ingin lagi bicara proses, tapi ingin langsung melihat hasil instan. Mengapa demikian? Karena proses tidak berawal dari tengah atau bagian akhir sebuah ajang. PSSI telah memutuskan tak ingin berproses panjang, tapi hasil instan lewat jalur naturalisasi.